يا سلام على حفلتنا أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 6 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran bab 2 tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang pemilihan umum, yang mana pemilihan umum tersebut itu berskala nasional. Nah, hari ini kita membahas pemilihan kepala daerah atau yang disingkat dengan pilkada. Pemilihan kepala daerah. Nah, tentunya yang dipilih adalah kepala di daerah, baik itu di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten atau kota. Baik. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut nanti dipilih dalam satu pasangan calon. Artinya harus ada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, harus satu pasang, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai-partai politik. Nah, jadi harus ada partai yang mengusung calon tersebut. Tetapi juga bisa calon tersebut menjadi calon pemimpin daerah tersebut dengan cara independen atau tanpa dukungan partai politik. Akan tetapi mereka harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang ada di daerah tersebut dengan bukti menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduknya. Ya, nanti dikumpulkan berapa ribu untuk mencukupi syarat sebagai calon independen. Nah, baik. Kemudian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, daerah tersebut kan bisa daerah tingkat 1 atau provinsi, bisa juga daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Nah, jadi penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut pun kalau di daerah provinsi, maka yang menyelenggarakannya adalah KPUD provinsi. Nah, sedangkan kalau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini berada di daerah kabupaten atau kota, maka penyelenggaranya pun adalah KPU kabupaten atau kota. Jadi masing-masing KPU, ya. Kemudian tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Ini tahapan-tahapannya. Tahap yang pertama, untuk melaksanakan pilkada ini harus ada yang namanya penetapan daftar pemilih. Jadi siapa saja yang berhak memilih di dalam daerah tersebut harus ditetapkan dahulu. Kemudian lalu pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah tersebut. Jadi mereka mendaftar secalon ini dan ditetapkan oleh KPU. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kampanye. Nah, kampanye ini merupakan di mana calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah mempromosikan program-program mereka jika nanti mereka terpilih menjadi kepala daerah ataupun menjadi wakil kepala daerah. Nah, biasanya kampanye ini
menggunakan media visual maupun media audio. Ada juga yang menggunakan media audio visual. Contoh menggunakan media visual seperti poster, baliho, yang di sana ada gambar-gambar mereka. Kemudian kalau kampanye melewat audio biasanya melewati radio ataupun pesan-pesan suara. Nah, kalau kampanye melewati audio visual itu berupa video misalkan, yang bisa kita lihat di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, ini adalah tahapan kampanye namanya, agar masyarakat tahu program-program yang mereka tawarkan dan memungkinkan agar masyarakat itu dapat memilih mereka. Kemudian tahap selanjutnya ada yang namanya tahapan pemungutan suara, di mana masyarakat atau rakyat memberikan suara mereka atau menentukan pilihan mereka di sebuah tempat yang namanya tempat pemungutan suara. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu penghitungan suara. Nah, setelah selesai, petugas KPU, baik itu KPU provinsi ataupun KPU kabupaten maupun kota, melaksanakan pemungutan suara. Setelah selesai, maka tahap itu dilanjutkan dengan tahap penghitungan suara. Jadi semua suara yang sudah masuk itu dihitung. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, kemudian pengesahan dan pelantikan. Nah, setelah ditetapkan pemenang atau yang mendapatkan suara terbanyak, maka disahkan dan dilantik. Kalau di provinsi yang melantiknya adalah Mendagri biasanya. Baik, nah inilah mengenai tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang persyaratan pemilih di dalam pilkada tersebut. Nah, apakah syarat seorang pemilih di pilkada ini sama dengan syarat pemilih di pemilu? Jawabannya, persyaratan pemilih untuk pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah ini sama dengan persyaratan untuk pemilihan umum ya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau pemilihan kepala daerah itu di provinsi, maka yang berhak memilih adalah seluruh warga provinsi tersebut. Artinya, warga provinsi lain tidak dapat memberikan suaranya untuk mendukung calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang ada di provinsi tersebut. Nah, demikian pula untuk pemilihan umum kepala daerah kabupaten ataupun kota, maka yang berhak memilih itu adalah warga kabupaten atau warga kota yang bersangkutan saja. Artinya warga yang di kabupaten lain atau di kota lain tidak berhak untuk memberikan suara di dalam pilkada tersebut. Nah, inilah sekilas mengenai pemilihan kepala daerah. Semoga dapat dipahami. Jika kalian belum paham, silahkan ulangi lagi video-videonya ya sampai kalian paham. Untuk hari ini sampai di sini saja yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام على حفلتنا